semoga aja ya. Ini gorengan apaan? Hah? Kalau gorengan udah gak enak, jangan dijual di tempat umum seperti ini. Kamu mau racunin orang? Hah? Nih, coba semuanya nih. Semuanya. Hah? Coba lihat. Nih, minyaknya berlebihan tau nggak? Bay, lihat kan, kamu udah sendiri kan kenapa aku gak mau ngakuin kamu sebagai suami aku, Bay. Kamu tuh bikin malu, tahu nggak? Udah tahu sama Kamu puas, Bay. Kamu udah puas bikin aku malu di sini. Aku mau cerai sama kamu. Masih pagi tapi jualan aku udah tinggal dikit. Kayaknya aku bakalan pulang lebih awal deh ke rumah. Tapi istri aku bilang dia bakalan keluar. Akhir-akhir ini dia juga sering keluar tanpa bilang sama aku. Tadi pun dia bilang karena kepergok sama aku kan. Ngapain ya keluar? Dia bilang mau ketemu sama teman-teman. Ya udahlah, aku harus berpikir positif dan dia pasti gak bakalan ngapa-ngapain kok. Jadi aku fokus sama jualan aku, gorengan juga masih ada sisa, aku harus habisin sekarang juga. Cik Lanjong, tegaknya aneh. Ini aku tawarin ke orang sebelah sana. Ini David sama Windy kemana ya? Kayaknya aku udah main setengah jam sih di sini. Kalau mereka nggak datang sih, atau jangan-jangan mereka ngebatalin, terus mereka nggak ngabarin aku? Ya nggak bisa gitu dong. Kita udah janjian dari seminggu yang lalu, terus batal dengan alasan nggak jelas. Coba deh aku telepon dulu. Aneh banget. Permisi, Mbak. Mbak, Baik, Putri, kamu ngapain? aku lagi jualan, Put. Oh gitu. Kamu sendiri ngapain di sini, Put? Lagi ada perlu sama temen-temen aku nungguin temen aku di sini. Oh gitu. Udah lama banget aku nggak ketemu sama kamu. Gimana kabar kamu, Put? Kabar aku baik. Kamu gimana? Iya, kabar aku juga baik, Put. Aku kalau misalkan pagi-pagi itu sering ke tempat ini meskipun nggak tiap hari sih. Cuman kalau lagi hari weekend kayak gini aku biasanya ke daerah sini buat jualan gorengan. Jualan gorengan? Iya. Kamu jualan? Ya, ini Put. Buat kamu makan aja, Put. Gratis buat kamu. Ya enggak lah, baik kalau kamu jualan, aku bakal beli. Gak usah deh, Put. Kamu makan aja. Kamu dari dulu kan udah baik sama aku. Nggak gitu, kita kan nggak pernah ketemu, nih baru ketemu sekarang. Saya aku mau dikasih makanan sama kamu, sedangkan ini jualan kamu. Ya nggak apa-apa, Put. Lagian aku ngasih gorengan sama kamu nggak bakalan buat aku nggak bisa makan kan. Lagian kamu dari dulu juga baik banget sama aku. Aku masih ingat ya, Put, waktu kita masih SMP, SMA, kamu itu uang saku yang dikasih sama orang tua kamu. Kadang kamu buat beli nasi dan kamu kasihkan sama aku. Kamu udah nikah, Bay? Iya, Put, aku udah nikah. Oh gitu. Kamu gimana, Put? Ya aku gini-gini aja. Kamu belum nikah? Belum, Bay. Kayaknya masih belum dapat pasangan yang pas buat aku. Tapi pasti banyak laki-laki yang suka sama kamu, Put. Secara kan kamu baik, kamu juga cantik. Kayaknya kamu dari sisi karir pekerjaan kamu juga kerja di tempat yang keren pasti ya, dan gajinya pasti tinggi ya? Enggak kok. Kalau yang suka sama aku sih banyak, cuman belum dapet yang pas aja buat aku. Kamu cari laki-laki yang kayak gimana, pasti bakalan dapet, Put. Tapi yang jelas ya, Put, laki-laki pasti bakalan berlomba-lomba buat dapetin kamu. Waktu kita sekolah aja, kamu banyak yang naksir, Put.
apalagi sekarang. Tapi aku seneng banget Put bisa ketemu sama kamu, karena kita udah lama banget kan gak ketemu semenjak aku lulus. Kita lulus, kamu kuliah, kita udah nggak pernah ketemu lagi. Iya baik, aku juga kangen banget sama kamu. Kita udah jarang banget dan hampir nggak pernah kita ngobrol bareng kayak gini. Iya Put, soalnya kan kalau kamu lulus, kamu kuliah. Kalau aku lulus, ya aku tetap jualan gorengan. Dulu kan kamu juga sering bantuin aku buat jualan juga Put. Orang tua kamu gimana? Sehat semua? Orang tua aku udah meninggal semua Put. Iya, jadi semenjak itu aku benar-benar gak ada hubungan sama teman-teman sekolah kita Put. Oh, aku minta maaf Bay, aku nggak tahu. Oh, nggak apa-apa kok. Lagian teman-teman juga banyak yang nggak tahu kok. Setelah itu aku memutuskan buat ya fokus sama kerjaan aku, dan mungkin setelah 4 atau 5 tahun kepergian orang tua aku, itu waktu pas aku nikah Put. Jadi aku nggak bikin acara pernikahan besar-besaran, cuman bikin acara pernikahan sederhana aja Put, soalnya nggak ada duit. Pasti istri kamu beruntung banget punya suami kayak kamu Bay. Istri aku ya Put. Iyalah, kamu tuh suami yang emang jadi idaman para istri-istri yang pengen suami baik, terus bijaksana kayak kamu. Istri aku dari awal menikah Put, ya aku baru sekitar 3 atau 4 bulan nikah, istri aku udah kayak nggak ngerasa bersyukur buat nikah sama aku. Secara kan cuma penjual gorengan Put. Terus kalau istri kamu kayak gitu, ngapain buat nikah sama kamu, Bay? Pasti istri kamu itu nerima kamu apa adanya kok. Ya sih, dia nggak pernah mau tahu tentang pekerjaan aku, tentang keseharian aku. Yang dia tahu cuman intinya aku harus ngasih duit tiap hari sama dia. Ya hasil jualan aku semuanya aku kasihkan sama dia, kadang juga plus modalnya aku kasihkan Put. Jadi aku harus cari modal lagi buat jualan gorengan lagi. Nah, tapi ya udahlah, memang itu kan tanggung jawab aku sebagai suami. Atau kamu mau aku bantu? Bantu gimana maksud kamu? Ya cari pekerjaan yang lebih enak. Gimana? Iya udah, gampang deh nanti Put. Kamu bisa simpan kontak aku Put. Oh iya, aku minta nomor telepon kamu boleh? Ya udah. Kamu aja catat nomor telepon kamu di sini. Ya udah, aku simpan ya Put. Aku udah simpan ya nomor kamu. Iya baik. Nanti jangan lupa hubungin aku ya. Jadi gimana? Gimana apanya? Maksud aku, kamu setuju nggak kalau misalkan kapan-kapan atau setelah ini kita ya silaturahmi lagi Put? Iya kok, nggak apa-apa. Aku juga pengen kenalan sama istri kamu. Ya udah deh, kalau kayak gitu. Tapi kamu bareng sama istri kamu kan? Kayaknya dia nggak bakalan mau deh. Tapi ya udahlah, nanti kita kontak-kontakan lagi untuk masalah kerjaan itu. Semisal emang ada, kamu nanti segera hubungin aku ya. Kamu yang hubungin aku, Bay. Iya, maksud aku bakalan hubungin kamu setelah ini. Iya, aku tunggu ya. Nah, aku lanjutin jualan dulu ya Put. Ya udah, aku duluan. Bentar, Bay.
Aku ada sedikit rezeki buat kamu. Ini buat pegangan kamu kok. Ini apa Put? Oh, nggak usah Put. Oh, nggak apa-apa, Bay. Ini buat tanda pertama kali kita ketemu. Itu juga buat pegangan kamu. Kamu masih baik ya Put. Makasih banyak ya Put. Nanti aku pasti bakalan balas kebaikan kamu. Iya, hati-hati ya, Bay. Makasih Put. Aku udah lama banget gak ketemu sama Bayu. Dan akhirnya aku bisa ketemu lagi sama dia. Tapi dia gak berubah ya. Dia tetap Bayu yang aku kenal dulu pas waktu masih sekolah. Meskipun udah punya istri. David kemana sih? Ya anak pada kemana ya? Aku Iya, cari-cari. David. Loh, Udah lama banget kita nggak ketemu. Terus teman-teman yang lain mana? itu dia. Dari tadi aku muter-muter, gak ketemu. Ya makanya aku cari ke sini. Ya ternyata ketemu sama kamu. Iya kan kita emang janjian di tempat ini kan udah lama banget kita nggak ketemu nih Fit. Iya, Rif. Ya mumpung aku lagi nggak terlalu sibuk sih. Soalnya akhir-akhir ini wah kerjaan lebih banget Fit. Apalagi akhir tahun kayak gini aduh. Kayak pusing kepala aku. Iya, aku tahu kalau kamu itu sibuk. Dan ya mungkin karena kamu dipaksa sama teman-teman sehingga kamu ngeluangin waktu untuk datang sini kan? Ya enggak juga sih, aku juga butuh refreshing juga. Soalnya ya entahlah. Baru 2 hari yang lalu aku baru pulang dari Semarang dan kayak dan ya sekarang udah waktunya aku istirahat juga sih. Mobil kamu parkir di mana, Rif? Oh, kebetulan aku pakai di sana sebelah. Iya. Di sebelah sana. Soalnya aku tadi lewat sana, Rif. Ada mobil bagus, ya. Dan mungkin di kota ini cuma 2 orang yang punya mobil tersebut. Ya, Itu mobil kamu, Rif? udah nggak usah melebih-lebihkan kayak gitu gitu ya. Iya. Itu mobil kantor kok. Itu ya emang diperuntukkan buat bos Fit. Tapi bos aku ini orangnya aneh banget tuh Fit. Kamu dari dulu gak berubah, Rif. Tetap rendah hati meskipun kamu udah sukses. Rif, semua orang udah pada tahu siapa kamu. Kalau kamu itu adalah pengusaha sukses di kota ini. Ya, jangan seperti inilah, Rif. Fit, aku murni dari perusahaan itu cuma ngambil gaji aku Fit. Soalnya aku kan sudah bilang sendiri barusan kalau bos aku itu aneh banget. Setelah dia itu ditinggalkan orang tuanya, semua penghasilan, semua yang didapatkan perusahaan dia sumbangkan Fit. Dan sampai sekarang aku ini belum pernah ketemu sama bos aku setelah kedua orang tuanya meninggal. Berarti perusahaan dipegang kamu sepenuhnya Iya, dikasih tahu. dan penghasilan dari perusahaan disumbangkan ke anak yatim piatu. Ya itu Fit. Wah. Dia kayak gitu. Ya soalnya dia itu gimana gitu ya katanya ya kasihan dan dia pengen menjalani hidup seperti itu. Berarti bos kamu itu dermawan dan kamu beruntung banget jadi anak buahnya beliau. Kapan-kapan kalau udah ketemu aku kenalin dong sama dia. Emang kamu sekarang lagi nggak sibuk apa-apain atau aku dengar-dengar kamu kemarin kerja di salah satu di perusahaan di kota ini. Iya, Rif. Sebenarnya aku terpaksa kerja di perusahaan tersebut karena ya setelah di PHK aku harus cari kerja yang cepat gitu loh. Makanya aku nggak milih-milih perusahaan, yang terpenting aku punya penghasilan tiap bulan. Ya kalau emang kamu sekarang lagi nganggur, ya sebenarnya aku juga bisa sih masukin kamu ke perusahaan. Soalnya kamu tuh temen aku dan Bener. ya aku nggak perlu minta izin sama bos aku, soalnya bos aku udah ngasih tanggung jawab penuh. Dan ya aku bilang dari tadi sampai sedetik ini aku juga belum pernah ketemu sama bos aku. Beneran, Rif. Kalau emang omongan kamu beneran, aku besok bakal resign, Rif. Aku udah gak betah banget. Hah? Biasanya aku duduk di ruang AC, yang di sana ruangannya sempit, panas. Pokoknya aku gak betah deh, apalagi dengan gajinya. Gaji sedikit, pekerjaannya itu numpuk banget, Rif. Ya namanya juga orang kritis, tapi ya nanti kalau kamu emang udah benar-benar resign, kamu bisa masuk ke perusahaan dan ya kamu juga enggak
apa ya? Jangan seenaknya, walaupun kamu yang rekomendasikan aku, nanti kamu kerjanya malah santai-santai kayak. Kamu tenang aja. Aku pasti ikuti aturan perusahaan. Ya, dan aku bangga banget punya teman seperti kamu, Rif. Baik, rendah hati, dan ya selalu menolong teman-temannya yang kesusahan. Kamu memang nggak berubah dari dulu ya? Ya, gini, ya sebenarnya aku juga senang sih kalian ngajak kumpul di sini. Soalnya aku dengar ada beberapa orang yang bilang kalau bos aku itu kalau weekend kayak gini sering ada di tempat seperti ini. Nah, makanya sekalian kita kumpul di sini, ya siapa tahu ntar aku bisa ketemu sama bos aku gitu loh. Gitu. Ini kan berhubung teman-teman belum datang, aku juga mau muter-muter dulu ya. Siapa tahu aku ada rezeki ketemu sama bos aku, nanti aku hubungi kamu. Ya udah, sekalian aku cari teman-teman, dan kalau misalnya kamu butuh bantuan, kita bakal bantu. Oke? Nanti kamu kabari ya kalau udah ketemu. Ya, aku bakal cek kamu kok. Kita kemana sih? Perasaan udah bener deh di sini. Kok nggak ada teman-teman sih? Bay, ih, kamu ngapain di sini? Ya aku jualan lah di sini. Kamu Kenapa juga. kamu harus jualan di sini sih? Kayak nggak ada tempat lain aja. Kenapa kamu nggak jualannya di rumah aja, Bay? Kamu nggak usah keluyuran kayak gini. Kan aku udah bilang sama kamu. Kalau weekend aku biasanya di sini. Kamu kan istri aku. Apa lagi? Masa kamu nggak tahu aku jualan di sini? Lagian ya, tadi kamu bilang mau ketemu sama teman kamu. Iya, aku mau ketemu di sini. Mending kamu jangan di sini deh. Mending kamu pulang biar gak malu-maluin aku. Kamu mau istri kamu malu di sini? Min, kita ini udah 4 bulan, hampir 5 bulan nikah. Tapi kenapa kamu sikapnya masih tetap kayak gini sih, Min? Bay, kamu ngerti gak sih, Bay? Udah, kamu gak usah banyak nanya. Kamu harus tuh ngerti apa yang aku rasain, Bay. Kamu tuh ngerti gak sih? Kamu tuh penjual gorengan. Teman-teman aku itu udah sukses semua, Bay. Jadi aku malu buat kenalin kamu sama mereka. Mereka tuh nggak tahu kalau misal aku punya suami tukang gorengan, jual gorengan kayak gini. Kalau kamu malu sama teman-teman kamu gara-gara aku jual gorengan, Min, kenapa kamu nikah sama aku dulu? Bay, bukan gitu maksud. Iya deh, iya, aku malu banget, Bay. Kamu nggak puas apa bikin aku susah? Padahal semua hasil dari aku jual gorengan kan udah aku kasih sama kamu. Emang baju sama sandal yang kamu pakai itu hasil kamu kerja? Enggak, Win. Itu hasil dari aku jual gorengan. Ya aku juga heran kamu jual gorengan kayak gitu, kenapa bisa beli-beliin aku baju. Ya kan aku Tapi kan kerja tetap aja, keras. Bay. Aku tetap malu buat kenalin kamu karena kamu ya artilah. Bay, mending kamu pulang aja deh, Bay. Nanti teman-teman aku dateng, Bay. Kamu ngerti kan? Ya aku mohon nih sama kamu. Bay, kok kamu malah diem sih? Aku tuh minta tolong sama kamu, Bay. Ya aku cuman kecewa aja sama kamu, Win. Ya aku juga kecewa sama kamu, kenapa aku harus punya suami tukang gorengan kayak kamu. Itu aja kamu bilang gak pernah malu. Sekarang kamu bilang malu. Win. Sekarang ya aku pernah bilang di rumah. Ini karena kamu ini lagi genting banget, Bay. Kamu ini udah sering keluar ya, Win. Aku ini ya udah nggak dianggap sama kamu. Kamu keluar kemanapun, udah diem, Win. Sekarang giliran kepergok kayak gini, kamu bilang malu sama teman-teman kamu. Bay, ini kamu pergi aja deh, Bay, dari sini. Kamu ngapain, Bay? Put, aku nyariin kamu dari tadi. Aku juga Kamu kenal sama Bayu? Enggak, tadi dia nawarin gorengan sama aku. Oh, enggak kenal. Enggak, iya aku udah bilang nggak mau beli. Iya Mas, bisa pergi aja. Soalnya aku lihat dari jauh tadi kalian kayak akrab banget gitu. Oh, itu karena gorengan, iya. Oh, atau emang udah sering beli kamu? Jadi Enggak tahu? sih, baru ketemu sekarang. Oh gitu. Oh Put, kamu udah ketemu sama teman-teman? Oh, belum. Ini aku lagi nyari. Baru pertama ketemu sama kamu ini. Oh ya udah bagus, ya udah mending kita pergi aja gimana? Kamu mau kemana, Bay?
Aku mau lanjut jual gorengan aja, Put. Iya. Kamu kenal? Kamu bisa kenal sama dia? Dia itu teman sekolah aku dulu, jadi kita dulu teman pas masih sekolah akrab banget gitu, sering ngobrol gitu. Sekolah kamu ada yang jual gorengan ya? Ya namanya juga cari uang, Win, buat bantu orang tuanya. Iya sih. Dia katanya sering jualan di sini gitu. Kamu enggak? Iya, aku kelihat baru sekarang ketemunya. Kayaknya dia weekend deh kesininya. Tapi kayaknya kamu jangan sering-sering kesini deh. Kamu sering beli gorengan dia? Dia pernah cerita apa sama kamu? Enggak sih, enggak. Dia nggak cerita apa-apa kan? Enggak pernah ketemu, cuman baru pertama ketemu tadi. Tadi juga aku ngobrol sama dia. Oh, tapi dia nggak cerita apa-apa kan? Enggak sih, dia cuman bilang kalau udah punya istri aja. Istri? Iya, tapi aku nggak tahu istrinya siapa. Oh, Soalnya dulu pas Iya, waktu iya. nikahannya nggak ada kabar gitu. oh gitu. Ya udah, ntar ketemu sama Ya udah. teman di mana? Di sana kali ya? Boleh? Ayo. Aku ajak ke sini aja ya. Iya deh. Kamu kenapa nggak bareng sama David? Aku belum ketemu sih sama David. Aku belum ketemu sama sekali. Iya, aku baru ketemu kamu aja. Tapi ini reuni kan? Iya lah, Win. Kau pikir ini apaan? Ya enggak, aku mikirnya ini bakal lama banget dan aku pikir aku udah terlambat kan. Ternyata masih nggak ada teman-teman. Oh gitu. Ini yang bisa banyak ya? Yang bisa datang banyak ya? Aku juga nggak tahu sih. Win, aku mau ke toilet dulu ya. Itu kan toilet kan? Oh iya, kamu mau diantar? Oh, nggak perlu, nggak usah. Aku ke toilet bentar ya. Ya udah, hati-hati ya. Kamu tunggu sini. Iya, jangan lama-lama. Ternyata kamu di sini. Oh, David. Aku dari tadi muter-muter loh, cariin kamu. Putri mana? Ya. Dan masih ke toilet. Kamu sih toilet. Kamu sama siapa? Aku sendirian. Oh iya, Sendirian. tadi sebelum aku datang ke sini, maksudnya ketemu sama kamu, aku ketemu sama Arif. Oh, Dan- Arif mana? Arif masih nyari bosnya di sekitaran sini katanya. Bos. Iya, Kok bareng bosnya? Arif sendirian ya. Sebenarnya dia itu kamu tahu sendiri, dia itu sibuk banget. Iya Dia sih. nyempatin datang ke sini karena menghormati kita. Dan kamu tahu mobil apa yang dia pakai datang ke sini? Mobil keluaran terbaru. Dan itu edisi terbatas. Cuma Wow. 2 orang di kota ini yang punya mobil tersebut. Serius? Kamu gimana sih, Win? Arif Kamu gak keren denger banget. kapan? Hah? Kalau Arif itu pemegang perusahaan terbesar di kota ini. Karena bosnya udah melimpahkan semua tanggung jawab sama Arif. Dan ya cerita dari Arif, bosnya itu setelah orang tuanya meninggal, dia itu meninggalkan semua asetnya. Malahan penghasilan perusahaan tiap bulannya itu disumbangkan ke yatim piatu. Tahu nggak? Kok bisa gitu sih? Emang ada perusahaan yang kayak gitu? Ya. Wih, bosnya siapa sih, murah hati banget. Tapi cowok-cowok sekarang tuh emang pada sukses-sukses ya. Harusnya begitu Iya ya sih. emang. Kamu juga iya kan? Iya dong. Aku udah jadi karyawan tetap di salah satu perusahaan ya lumayan besar di kota ini. Kenapa Oh. ada cowok yang kurang beruntung ya? Tunggu bentar. Kamu bareng sama siapa kesini, Min? Bukannya kamu udah punya suami? Mana suami kamu? Pasti suami kamu sibuk ya. Iya. Suami aku kan juga kayak gitu, kerja di kantoran biasa. Ya, kamu gimana sih? Dia sibuk Kok? banget sih. Sekarang dia juga lagi promosi jabatan, dia lagi mau naik jabatan, makanya dia nggak bisa nganterin aku maklumin aja. Karena dia kan Oke. juga nyari duit buat aku. Sekarang aku tuh bisa beli apapun yang aku mau, dan aku bersyukur aku menikah sama dia. Pasti kamu datang ke sini pakai mobil bagus kan? Iya, kamu tahu nggak sih, dia beliin aku Mazda. Hah? Iya, aku suka Beneran? banget mobil itu. Dia beliin aku, tapi karena aku masih belum bisa bawanya, dianterin nanti. Ya kalau misalkan suami kamu udah kaya raya, kenapa kamu gak bawa supir? Oh,
supirnya lagi sakit, yang untuk di rumah gitu. Yang lain, yang satunya buat anterin suami aku ke kantor. Berarti kamu sekarang udah jadi nyonya besar nih. Iya sih. Tapi aku nggak mau sombong sih sama teman-teman. Ya sombong pun gak apa-apa Win, karena kamu udah punya uang yang banyak, suami kamu udah punya kekuasaan. Gitu. Padahal aku pengen banget ketemu sama suami kamu. Hah? Kamu sih dulu pas waktu nikahan nggak undang-undang kita. Iya, soalnya kan itu intimate, jadi aku cuma sama keluarga aja, kan itu kan persetujuan keluarga. Pasti. Jadinya gak ngundang banyak gitu. Kalau misal iya ya pasti aku bikin party lah. Sebenarnya aku juga kurang setuju waktu itu, karena kan kamu tahu kan aku kayak gimana, aku harus gorgeous setiap hari, ya kan? Pasti pernikahan kamu dibikin besar ya. Hah? Siap. Hanya orang-orang tertentu yang kamu undang. Iya. Gaunnya aja kayaknya waktu itu 10M deh. Hah? Iya, karena aku memang minta yang kayak gitu. Kamu beruntung banget cewek. Ya aku gak nyangka loh Win, kamu bisa menikah sama orang kaya. Hah? Padahal kamu dulu pas waktu kuliah sering bolos. Ya gak pernah ngerjain tugas kampus. Kamu sering gangguin teman-teman juga. Ternyata nasib kamu baik banget Win. Iya kayaknya emang lagi beruntung aja. Lain kali. Fit, dong. kayaknya kita ke teman-teman aja deh. Gitu ya? Iya. Kita Iya. kelamaan gak sih ngobrol di sini, iya kan? Iya juga ya. Yaudah, sambil nunggu Putri, kita cari tempat yang enak deh. Yaudah, Coba yuk, tahu ayo, ketemu sama yuk. teman-teman. Astaga, Fit, aku baru inget. Tadi Putri minta aku nunggu di sana, dia kan lagi ke toilet. Gitu Dia ya. pasti nyariin aku sekarang. Udah deh, kamu balik lagi ke sana daripada Putri muter-muter. Ya, aku mau cari Arif. Ya sekalian aku bantu Arif. Udah sana lagi. Udah, ntar kita... Ya, aku WhatsApp kamu kok. Iya. Oh, ini ada-ada aja. Bulan nih. Gorengan mas. Sarapan. Nah ini gorengannya 1.000 mas. 100.000. Ya, kebetulan udah tinggal dikit, bisa diborong semua nih mas. Gitu ya. Enak gak? Iya, pasti enak dong mas. Coba deh, cobain satu. Masih muda, gak ada kerjaan lainnya. Atau mungkin gak punya skill buat cari kerja yang lebih, ya, yang lebih pas lah buat kamu daripada jual gorengan. Saya cuman kebetulan lulusan SMA mas, jadi pekerjaan sekarang saya susah. Bener banget sih. Jadi makanya saya jual gorengan aja. Lucu banget. Tapi ya mau gimana lagi, cuma lulusan SMA doang dan gak punya keterampilan, ya harus meratapi nasib gitu ya mas ya. Ya semoga aja enak. Ini gorengan apaan? Hah? Kalau gorengan udah gak enak, jangan dijual di tempat umum seperti ini. Kamu meracunin orang? Hah? Ini gorengannya enak. Coba lihat. Hah? Minyaknya terlalu banyak, ini mengandung penyakit, tau nggak? Hah? Saya minta maaf mas. Udah maaf kamu bilang, kamu harus ganti rugi karena aku udah makan gorengan kamu. Bukannya saya yang harus ganti rugi mas. Soalnya dari semua pelanggan saya nggak ada yang ngeluh mas. Pelanggan kamu itu orang miskin semua, makanya gak ada yang ngeluh. Biasanya makan gorengan tiap hari seperti ini. Kalau aku gak level, tau nggak? Makan makanan goreng seperti ini. Hah? Tempat aku di restoran mahal. Pokoknya aku gak mau tahu ya. Kamu harus ganti rugi 10 juta karena kamu udah mencoba meracuni aku. Mas, penghasilan saya aja nggak sampai segitu 1 bulan mas. Gimana cara saya buat ganti? Lagian mas juga nggak apa-apa kok, itu masih ketawa-ketawa. Kalau misalkan mas memang orang kaya, seharusnya ngebantu orang seperti saya, bukan malah meras kayak gini mas. Penyakit itu datangnya gak langsung instan, tau nggak? Hah? Hah? Ini kolesterol, mengandung kolesterol. Dan kamu gak patut dikasihani karena kamu udah coba-coba meracuni orang dengan gorengan kamu ini. Hah? Saya minta maaf mas. Minta maaf kamu bilang.
Kalau kamu gak mampu membayar 10 juta, bakal aku laporkan ke pihak yang berwajib karena kamu udah menggunakan minyak berlebihan. Tahu nggak? Mas, saya kan nggak ngapa-ngapain. Kenapa saya mau dilaporin, Mas? Nggak ngapa-ngapain. Coba lihat nih. Hah? Ya. Gorengan kamu udah masuk ke mulut aku. Enak kok, Mas. Enak kan kamu orang miskin. Nih, coba semuanya nih. Semuanya. Hah? Coba lihat. Nih, minyaknya berlebihan tau nggak? Pokoknya aku gak mau tahu kalau kamu gak bisa ganti, ya. Kamu harus menjadi babu aku di rumahku. Ya. Selama 1 tahun, kamu gak bakal aku gaji. Kalau enggak, siap-siap aja bentar lagi pihak yang berwajib bakal datang ke sini untuk membawa kamu. Iya udah deh, mending saya dilaporin aja, Mas. Oke, aku bakal sebarin ke sosial media kalau nih ya laki-laki yang jualan gorengan dengan minyak berlebihan. Ingat mukanya, ya. Kau tahu rasa kamu. Mas, kenapa sampai berlebihan kayak gitu sih, Mas? Masa bodoh? Terserah aku ngelakuin apapun. Kalau kamu gak bayar aku 10 juta, gak cuma kamu yang bakal dibawa ke penjara, tapi keluarga kamu, ya, orang yang kamu cintai, bakal aku jebloskan juga. Karena kamu udah melakukan persekongkolan untuk ngeracunin orang banyak. Tahu nggak? Ini David. Win, barusan aku mau diracunin sama penjual gorengan ini. Tahu nggak? Serius? Ya serius lah, coba lihat kamu. Aku nggak pernah makan makanan gorengan. Kamu bisa tahu kalau ada racunnya? Dengan pakai minyak berlebihan, dia mencoba meracuni aku. Fit, Coba Fit, kamu. bentar. Gorengan kan emang digoreng minyak yang banyak. Put, itu mengandung kolesterol, tahu nggak? Win, kamu Dan kenal juga aja sama yang laki-laki penyakit. ini? Win, Kamu kenal, Bay? kamu kenal sama dia? Katanya nggak kenal. Ya tadi dia nanyain nama aku, pas dia juga nawarin sewa aku tapi aku nggak beli. Gitu ya? Oh, Untung iya. aja kamu gak makan, Win. Tapi aku nggak kolesterol. Fit, jangan gitu lah. Bay juga teman aku. Temen kamu, Put. Ya udah, Iya, aku sebenarnya suaminya Windy. Hah? Win, aku butuh penjelasan kamu. Dia itu suami kamu atau cuma ngaku-ngaku suami kamu? Nggak mungkin. Fit. Apaan sih kamu? Aku kan udah cerita sama kamu suami aku kayak gimana. Suami Windy itu orang kaya, orang kerja kantoran. bentar. Gak Fit, jual gorengan seperti ini, tau nggak? Fit, dengerin dulu. Bay juga nggak kira bohong kok. Itu bener istri kamu, Oh. Bay. Enggak lah. Fit, dia kan tadi abis dimarah-marahin sama kamu, kayaknya dia mau nyari pembelaan biar dia Ya aman. aku Dia kan nggak ngaku mungkin jadi- kenal dan tahu nama kamu, Win. Kalau misalkan Tadi kan kamu nanya nama aku, Bay. Iya kan? Win, Doyo kan namanya? kayaknya kalian berdua akrab banget deh. Enggak, kayak karena Tadi aku juga ngeliat kamu akrab banget sama Bayu. Ya, karena dia kan istri aku. Win, jangan bilang kalau ini benar-benar suami kamu. Kamu katanya dibelikan mobil Mazda dan kamu nikah dengan biaya 10 miliar di gedung besar. Masa Mobil kapan aku beliin kamu mobil, Win? Win, ini bener suami kamu. mendingan kasih pelajaran sama laki-laki ini karena dia udah ngaku-ngaku suami kamu, tau nggak? Fit, iya dia emang suami aku. Hah? Yakin, Win? Berarti omongan kamu yang dibelikan mobil Mazda 10 miliar, nikah di gedung mewah. Bay, lihat kan, kamu udah sendiri kan kenapa aku gak mau ngakuin kamu sebagai suami aku, Bay. Kamu tuh bikin malu, tau nggak? Aku udah bohong sama kamu, Fit. Aku nggak punya suami kayak kita dan aku malu buat ngelin suami aku. Pantesan selama ini kita gak pernah dikenalin sama suami Windy. Ternyata cuma penjual gorengan. Tapi kan nggak ada salahnya meskipun suami kamu jual gorengan. Seharusnya kamu ngakuin itu sama anak-anak. Kamu lihat kan David aja kayak gini. Aku nggak mau sampai malu di depan teman-teman, Put. Kamu ngerti nggak sih?
Jadi laki-laki yang mapan dong, yang sukses supaya bisa dibanggakan sama Windy. Hah? Aku mohon sama kamu, kamu jangan bilang sama teman-teman yang Ya, lain. aku udah telanjur live streaming barusan dan semua orang udah tahu sama Kamu puas, dia. Bay? Kamu udah puas bikin aku malu di sini? Aku mau cerai sama kamu. Ya udah, kalau kamu mau cerai kita tinggal cerai aja. Aku juga udah capek kayak gini, Win. Ya aku lebih capek, Bay. Padahal semua hasil dari aku jualan kan aku udah kasihkan sama kamu, Win. Tapi ini yang aku dapat, kamu malah nggak mau ngakui aku di depan teman-teman kamu. Seharusnya kamu tuh bantuin aku, Win. Bantu jual gorengan. Aku nggak pernah minta kamu buat bantu buat jual gorengan, Win. Minimal Ya udah, bantu aku nggak siapin mau buat aku jualan. Kamu cuman mau menikmati hasilnya aja, Win. Gak usah pakai muka bersedih depan kita. Hah? Kamu emang pantas digituin sama Fit, kita, tau kamu nggak? nggak usah jadi kompor, itu masalah rumah tangga mereka. Kamu nggak usah ikut-ikut. Ya aku kasihan aja sama Windy. Dia rela berbohong sama aku untuk nutupi kebusukan lakinya, tau nggak? Ya nggak, Yaudah deh. ya, Kayaknya aku nggak perlu banyak ngomong lagi di sini. Bay. Kamu tuh seharusnya nggak usah kayak gitu, Fit. Kamu seharusnya dukung Windy sama suaminya. Kamu gimana Masa sih? aku harus dukung penjual gorengan? Tuh lihat Windy, hah? Mau nangis tau nggak? Enggak apa-apa, Put. Lagian kamu kenapa sih, Win? Put, udah deh, kamu nggak usah ikut campur juga. Kamu nggak tahu apa yang aku rasain selama ini. Aku yang nikah sama Bayu, bukan kamu. Dan ini pelajaran buat kamu, Put. Jangan sampai salah pilih suami. Tahu nggak? Kamu juga nggak berhak ngatur-ngatur aku. Udah deh. Put, kamu kemana, Put? Kayaknya aku udah capek nih bang sama Windy. Udah sabar aku dari dulu, padahal aku nikah sama dia karena kasihan juga. Tapi baru beberapa bulan hidup kayak gini, dia udah. Apa aku hubungin Arif aja ya? Dia pasti nyariin aku nih Arif. Baik. Kamu Kamu ngapain nggak sih? Nggak apa-apa. Aku cuma pengen nemenin kamu aja. Mungkin kamu butuh teman buat cerita. Apa yang mau aku ceritain sama kamu, Put? Kayaknya nggak ada orang yang bisa aku percaya di dunia ini, Put. Berarti kamu nggak percaya dong sama aku? Ya aku aja kayak gitu. Ya aku bukan nggak percaya sama kamu, Put. Cuman buat percaya sama manusia kayaknya sekarang aku udah ragu, Put. Tapi kamu bisa percaya sama aku, Bay. Ya mungkin aku beda sama istri kamu. Tapi kalau kamu nggak mau cerita juga nggak apa-apa kok. Kamu yang sabar ya, Bay. Sebenarnya dari awal aku nikah, aku nggak ada perasaan apapun sama dia, Put. Dia tuh sama seperti aku, Put. Dia juga nggak punya orang tua. Awalnya aku kasihan, tapi malah kayak gini. Dia malah nggak mau ngakui aku, dan dia malah minta cerai. Ya udah, mungkin kita emang nggak berjodoh. Nggak ada sesuatu yang aku sembunyiin dari dia, dan dia nggak tahu sampai detik ini. Ya mungkin semua orang nggak ada yang tahu, Put. Kamu nyembunyiin apa? Adalah, nanti kamu juga bakalan tahu sendiri. Kenapa Terus- kamu nggak jujur sama istri kamu? Gimana caranya aku jujur, dia aja kayak gitu sama aku. Tapi ya udahlah, aku nggak mau bahas masalah mantan istri aku. Lagian dia juga udah minta cerai, dan aku juga cukup buat dipermalukan di depan temen-temennya, termasuk di depan kamu, Put. Lagian siapa sih yang mau zaman sekarang mengaku suaminya yang hanya penjual gorengan seperti aku, Put? Gak ada, Put. Kamu juga pasti kalau punya suami kayak aku, kamu juga pasti bakalan malu. Kalau aku punya suami kayak kamu, aku justru bersyukur banget. Dan aku beruntung banget. Aku bisa punya suami yang kerja keras, bertanggung jawab sama istrinya. Ya meskipun pekerjaannya kayak gitu. Ya semoga aja apa yang kamu omongin itu beneran ya, Put. Mungkin cuma ada satu wanita yang, kalau misalkan ada 1000 nih, mungkin cuma satu yang bersikap seperti itu. Aku terus terang sama kamu, Put. Aku udah banyak, mulai dari aku masih belum nikah ya sampai aku terakhir nikah, aku udah banyak kenal dengan berbagai macam perempuan, dan rata-rata semuanya itu sama aja, Put. Tapi beda dengan aku kan. Ya semoga aja kamu beda sama yang lain, Put.
Kalau aku sama kayak yang lain, mungkin aku tadi juga maki-maki kamu, Bay, dan aku juga ngata-ngatain kamu. Tapi ternyata aku nggak bisa. Padahal dari dulu kalau misalkan aku udah percaya sama seseorang, apapun yang bakalan aku lakuin. Tapi sekali aku nggak percaya, Jadi, intinya kamu nggak percaya sama aku. aku nggak ngomongin kamu, Put. Aku ngomongin mantan istri aku. Karena aku udah percaya sama dia. Tapi malah kayak gini. Dia malah nggak mau ngakuin aku di depan teman-temannya. Ya semoga kamu beneran ya, Put. Nggak sama seperti perempuan lain. Tapi aku makasih banyak ya, Put. Kamu masih baik banget sama aku. Kamu udah baik. Kamu juga udah sering bantu aku. Kamu juga masih ya tetap sama seperti dulu. Aku tetap bakal bantuin kamu sampai aku bisa, Bay. Terus kamu kenapa kok belum nikah sampai detik ini? Selain alasan kamu bilang belum ada yang cocok sama kamu. Aku menyimpan perasaan sama seorang. Dan sampai sekarang, aku masih belum bisa sama orang itu. Masih belum bisa lupa. Siapa tuh? Kenapa kamu gak nikah aja sama orang itu? Sulit banget, Bay, buat nikah sama orang itu. Karena dia udah menikah. Siapa sih orang itu? Penasaran banget. Akhirnya ketemu juga. Arif, How are you? Ini punya siapa, Pak? Itu punya aku, Rif. Yaudah, duduk, Rif. Kebetulan banget nih. Ya, Bu, kamu udah ketemu sama David? udah kok barusan. Sama Wendy juga udah. Kamu kenal sama Putri, sama Windy dan laki-laki itu? Iya, ketemu. Kebetulan mereka itu teman saya waktu kampus. Jadi, ya kita emang jarang ketemu dan ya pengen kangen-kangenan lah ketemu di sini. Dan, Kamu kenal, Bay? ya dia bos aku, Put. Hah? Iya, dia yang punya pemilik perusahaan. Perusahaan Tempat saya kerja. Rif, kamu bos. Iya, Put. Rif, sini lu. Kamu kan dari tadi pengen tahu siapa bos aku. Kamu ngapain masih di sini? Hah? Ini yang kamu pergi deh. Kamu ngomong sama siapa? Rif, dia itu mencoba meracuni aku, tau nggak? Dia itu harus Sama seperti ini ya, asal kamu tahu. Kamu tadi katanya pengen ketemu sama bos aku. Ya dia bos aku, aku kan udah bilang semua penghasilan dari perusahaan mulai semenjak orang tua dari bos aku itu nggak ada, semuanya dikasihkan di kamu yakin, Rif? Dia tuh cuma jual gorengan. Hah? Ini serius, Bay? aku bohong. ya udah deh, kamu jujur, Win. Aku nikah sama kamu karena aku kasihan, Win. Kamu sama aku sama-sama gak punya orang tua. Dan aku gak ngasih tahu sama kamu tentang kondisi ekonomi aku. Karena semua penghasilan aku pastikan sama mereka yang membutuhkan, Win. Kenapa kamu gak bilang sama aku, Bay? Ngapain aku bilang sama kamu? Itu bukan urusan kamu. Lagian aku dapat harta itu sebelum aku nikah sama kamu, Win. Bay, aku minta maaf sama kamu. Udah deh, sekarang aku udah kecewa banget sama kamu. Karena aku cuma Bay, jadi tapi penjual. aku udah gak punya siapa-siapa lagi, Bay. Aku gak peduli, Win. Kamu dikasih baik, ya. Kamu malah menginjak. Jadi aku udah gak peduli sama kamu. Tapi aku Hari ini terlalu juga. sama kamu, Bay. Aku minta maaf banget sama kamu, Bay. Tapi aku mau cerai sama kamu. Dan aku minta tolong, Div, kamu urus surat perceraian aku. Aku masih mau berbaik hati sama kamu. Kalau kamu masih pengen dapat duit, kamu bisa berhubungan dengan Arif untuk masalah urusan kerjaan. Kamu bisa urus anak yatim piatu yang selama ini aku rawat. Aku bakalan gaji kamu setiap bulan. Tapi urusan masalah hubungan suami istri antara aku sama kamu, kita udah selesai. Arif, kamu bisa bawa mereka. Bos, Dan kamu. bos, saya minta maaf, bos. Bos, Kamu sama orang yang jauh di bawah kamu malah meras. Ingat ya, urusan kamu belum selesai sama aku, Rif. Aku juga mau dia kamu kasih pelajaran. Kalau nggak, aku bakalan laporin kamu ke WA lagi. Kamu suruh
bersihkan yayasan dan semua WC yang dipakai sama anak-anak. Kalau kamu nggak mau, kamu bakalan tahu sendiri. Aku nggak maaf nih. Aku minta maaf. Aku nggak jujur sama kamu. Berarti selama ini kamu cuma pura-pura? Dari pas waktu kita sekolah sampai sekarang, kamu cuma pura-pura, Bay? Jadi belas kasihan aku sama kamu itu nggak ada apa-apanya ternyata. Put, aku nggak pernah pura-pura, Put. Semua yang terjadi waktu itu memang beneran. Semenjak orang tua aku meninggal setelah aku lulus, aku pergi keluar kota. Dan aku kerja sama seseorang dan aku dipercaya, akhirnya aku diberikan modal sampai aku sesukses ya sebelum aku nikah. Dan setelah aku mau menikah, aku serahkan semuanya sama Arif. Dan aku berikan semua penghasilan kantor itu sama anak-anak yatim piatu. Karena aku udah merasakan gak punya orang tua. Dan aku menikah sama Willy seperti yang aku cintakan. Aku kasihan sama dia. Dan ternyata semuanya malah disalahgunakan. Aku bakalan balik lagi ke kantor. Karena kamu jujur sama kamu, Put. Soalnya dari dulu sampai detik ini aku masih suka sama kamu. Kamu suka sama aku? Iya, Put, emang siapa yang gak suka sama kamu? Cuman dulu kan aku ngerasa gak pantas. Terus Kamu kenapa gak suka kamu siapa? nggak pernah jujur sama aku? Emang kamu pernah percaya sama aku? Put? Aku juga ada perasaan sama kamu, Bay. Dari waktu kita zaman sekolah sampai sekarang, dan kenapa aku nggak nikah sampai sekarang? Karena aku masih ada perasaan sama kamu. Ya seseorang itu kamu. Kamu beneran kan? Aku beneran. Ya udah, kalau kayak gitu, mending kita nikah aja deh, Put. Karena aku udah bercerai sama Windy. Kamu urusin dulu masalah kamu sama Windy. Tapi kamu mau nikah sama aku. Aku mau nikah sama kamu. Asal urusan kamu udah selesai semuanya. Ya udah, aku selesaikan hari ini juga ya. Biar aku bisa segera nikah sama kamu. Ya udah, aku mau bantuin kamu jualan hari ini. Sekalian dihabisin. Kita sumbangin aja deh, Put, sama orang-orang yang lagi lapar tuh di jalan banget. Orang yang lagi lapar. Ya udah, yuk.